Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermula mantik. Summiya bihi hazal ilmu, dinamakan dengannya lafai mantik akan ini ilmu, karena sesungguh mantik diitlakkan akan dia atuh idrakat kuliah. Nagekeun mantik atuh idrak yang kulli, dan nagekeun mantik lom atuh kekuatan akilah. Allati yang dianya itu mahal sudur terjadi demikian idrakat, dan nagi itlaq lom atuh talafut alladhi yang dipelahi ia akan demikian idrakat. Jadi secara bahasa, secara logat, mantiknya na mustara di antara leboh makna. Lafai mantik mustara antara leboh makna mantik. Yang pertama idrakat kuliah, idrak yang kuli nyen mantik gekeun. Idrak makna jih tepu wah. Yang kan hanali idrak makna fikir kan. Baik li berada haju kan. Baik li balik dang ku idrak le siat, mana dengar ku fikir. Jadi idrak tengah ku idrak. Tengah aku fikir makna ji hana kena idrak daripada adraka, menyo gadoh peng tamita bandar rumpok adraka. Kamu rumpok kan adraka kamu berdapat terjemahan ji. Jadi bunuh gadoh nyo kadar rumpok. Jadi kengken mita makna ji. Ada gadoh peng pun tamita. Alinyan rumpok yang idrak ente mita pun merumpok. Pada merumpok baru adraka kam merumpok. Yang mana si pun tak fikir, leh tak fikir mufhum, yang idrak ente mufhum. Jadi kan fikir mana idrak. Ana ada lupa ada yang ka samsang tika menan aju jamingkum jamun kan. Cukup ada dah pegahkan ada yang apa daulah-ulang. Mana sebab jamun menan dah fikir nah. Kamu menang fikir jamun idrak lah fikir. Bakar ramai je menan. Pele dangku idrak eleyong. Jadi dangku idrak. Idrak makna ji fikir. Hana idrak makna fikir. Idrak tepu walih fikir. Jadi hasil daripada fikir fa adraka. Menan. Jadi makna idrak mengetahui berarti. Sebab menyo gadoh peng mita, leh mita merompok peng. Menyohana mufhum fikir, leh tak fikir mufhum atau tepu. Menan dah kaum nyan tepu nyan gekeun idrak. Jadi menyo idrak kuliah, idrak yang kuli nyan ke idrak nyan gekeun mantik. Nyan makna mantik pertama. Yang pertama yang gekeun mantik adalah idrak kuliah. Tepu amrun yang kuli. Lagi tepu-tepu kaedah. Bahawa umpamaji al-amru lilujub, nyan mengetahui kaedah al-amru lilujub nyan mantik. Karena makna mantik benar idrak kuliah tupu amrun kulli yang menan. Yang saboh diitlakkan akan mantik atuh idrakat kuliah wa alal quwwatil aqilah, dan nagekeun mantik lom atuh kekuatan akilah. Yang dianya kekuatan itu tempat terjadi demikian idrak, kekuatan akilah. Mungkin kekuatan tafakkur, karena dalam ule katanya na padumboh orayan 7 na khazanah dan na kekuatan. Jadi kekuatan apa? Terus khayali, wahmi, akli, alinyan khazanah. Nah khazanah masing-masing tinggal nambah sama sabotu kekuatan mufkirah, kekuatan semiki. Jadi mungkin yang punya non EQ kadang. Jadi kekuatan semikinya nasid gekeun mantik. Jadi yang pada kekuatannya ke tempat terjadi idrak puno menyabuno mantik nama bagi idrakat kuliah. Idrak
kulliyah yang gekeun dengan mantik. Menyonyo yang gekeun mantik adalah kekuatan akilah, kekuatan semiki yang kekuatannya adalah tempat terjadi demikian idrakat buno. Yang kele gekeun mantik lam ala talaffudil ladzi yubrizu salika. Atuh talafud alladzi yang dipelahi ia akan demikian. Karena yang gekeun mantikul fasih deh. Tutu yang pasih mantikul fasihu mu'ribu amma fid dhamir. Tutu yang pasih yang dipelahi atau ati. Jadi tutu lehna idrakat kulliyah lamati buno. Tutu yang pasih untuk pegah atau atinya nyan gekeun mantik sit. Jadi dasari thaboh le. Jadi idrakat kulliyah ataupun kekuatan tempat terjadi idrakat kulliyah ataupun tutu yang pasih yang dipelahi mudrak yang dalam zihin, dalam jiwa. Nyan gepenan mantik sit. Wa hadzal ilmu tatasiful apa ni tatasifu tatasabbabu ta makna ji tatakasaru menyebab niskah yang lain tusibu makna ji tuwafiqus sawab. Aqulu niskah yang pertama rubbama la talauma bi ghairil kulliyah bil kasrah id yasirul makna tatakasarul idrakat kasirah. Wala yafi ma fih min at-tahaffud illa iradal kasirah naf'un. Jadi menyata sababu makna ji banyak dan bermula ini ilmu itu banyaklah idrakat kulliyah. Jadi dalam ilmu mantiknya le idrak kulliyah di dalamnya. Jadi menyodasar makna mantik bunuh idrakat kulliyah. Kemudian ke ilmunya gebuhnan mantik wajah munasabat ji. Karena dalam ilmunya le idrakat kulliyah. Menan. Wa tatakawwal quwwatul aqilah. Dan dengan ilmunya kuatlah kekuatan akilah. Bunuh makna mantik yang kedua kan nama bagi kekuatan semiki. Kekuatan akilahnya gekeun dengan mantik pada logat. Menyonyan makna logat ke ilmunya kepu gekeun mantik. Karena dengan ilmunya menjadi mutamah kuat kekuatan akilah bunuh. Dan sempurna dengannya. Wabihi dan dengannya ilmunya adalah kudrah atuh pelahi demikian maklum. Jadi sama dengan leboh makna logat bagi mantik, kemudian saboh makna istilah. Antara makna istilah adapun mantik dengan makna ilmu na munasabat dengan ban leboh makna logawi buno. Jadi makna logawi makna istilah hele hino yang gekeun mantik adalah nama bagi satu ilmu. Jadi ilmu yang gedanya pelajari nanjih ilmu mantik. Sedangkan makna logat yang pertama idrakat kulliyah. Jina toh munasabat antara ilmunya dengan makna logat idrakat kulliyah. Jawaban ji karena dalam ilmunya memang rata-rata idrakat kulliyah mandung kaedah ji kaedah kulliyah. Yang kedua makna kekuatan akilah. Man hubungan dengan ilmu mantiknya. Karena ilmu mantiknya ditambah kekuatan akilah. Jadi kekuatan semikit yang kana pada diri kitanya, apabila kitanya tatim mura'ah kaedah-kaedah mantik, maka kekuatannya akan bertambah lah. Yang kejut berarti wajah munasabat ji karena ilmunya ditambah kekuatan akilah. Yang gele tutu yang pasih yang dipelahi asawati menyogdanya jut ilmu mantik kaedah-kaedah mantik, maka kesanggupan pada pelahi ataupun mengungkapkan isi hatinya akan lebih mudah lom. Nyamanan. Jadi saboh makna istilah, leboh makna logat dan na wajah munasabat ngan ban leboh makna logat.
Fal mantiqu lil janani, maka bermula mantik dengan tanisbah yang bin nisbati yang kabeh buno tilkal ulum titik ilahnan. Olehnya bin nisbatinya kamu hubungan lam dengan fal mantiqu buno. Fal mantiqu bin nisbati lil janani, maka bermula mantik dengan tanisbah bagi hati, artinya kalbi. Qala hujatul Islam, kun hujatul Islam bermula kalbu itu latifah rabbaniyah. Yang dikeun kalbu latifah rabbaniyah. Di dalam tahsulu mimma dzukira, sesungguh janan diitlakkan atuh latifah alati yang dinamakan akan roh wa nafsan. Jadi nasaboh latifah dalam badan gedanya, yang latifahnya gepenan roh dan gepenan jiwa dan gepenan kalbu. Yang kalbu menyo dalam bahasa Indonesia hati dengan kalbu beda. Hati kalbu beda. Kalbu yang kalbu kan. Jadi kalbunya nama bagi latifah. Yang latifahnya yang gebuhnan roh, gebuhnan jiwa, gebuhnan kalbu yang kenyan. Jadi ate yang kenyawong mano, roh nyawong. Yang takun dari segi udip gedanyo dengan jih nanjih nyawong. Kemudian gepenannya jiwa, karena puan mentang yang datang kena nitamong. Dan menyanjan kepenansit ada yang kalbu. Jadi kan kalbunya nama bagi asal mirahnya. Hanya nanti itu. Tapi nyo kalbu yang dengan makna latifah. Yang latifahnya ke yang kepenan roh, kepenan jiwa dan kepenan kalbu secara hakikat. Wa ala zihni, dan nalam ke itlaq kalbu di atas zihin yang takluk dengan demikian latifah secara majaz. Jadi latifah lain, zihin lain. Ya dah kun dengan lain dah pegah habis nah tu pun si. Akal, roh dia dah bicara ke cukup he. Jadi yang sabah tu nanjih zihin. Jadi zihinnya menyebab binatang hana, roh na bab binatang. Roh na bab binatang. Tapi zihin mungkin hana. Jadi nalam kekeun kalbu ke zihin, yang zihinnya takluk je dengan latifah puno. Nyan menyokenan takun kalbu nyan majad. Dan sesungguh kalbu diitlakkan ada demikian latifah dan ada muta'alliqnya latifah yang ke zihin puno. Dan kalbu diitlakkan ada demikian latifah dan ada muta'alaknya latifah, wahwa dianya itu tempat takluk ji, kalau ilmu tempat duduk ji. Kalbu sabah tu ke latifah, yang pertama puno ke latifah hakikat, ke zihin majad. Olehnya nalam ke pakai kalbu kan ke latifah kan ke zihin, tetapi kepada tempat takluk latifah, yaitu syaklus sannaubari lahmani, bentuk sannaubar. Syaklus sannaubari, bentuk sabah bentuk yang gebangsakan kepada buah sannaubari ataupun strawberry. Strawberry. Jadi sesuatu aso dalam lahmani aso, berarti aso dalam badan kitanya yang berbentuk buah strawberry, sakal bentuk. Jadi bentuk strawberry, lahmani aso yang bentuk buah strawberry nyan sebagai tempat takluk latifah beno ke asonya najid gekeun kalbu. Wal mutabadir, yang tabadur sesungguh itlaknya kalbu ada keduanya hakikat. Jadi ke latifah hakikat,
ke aso beno yang lagi boh strawberry hakikat zit ke zihin nyan yang majad ke sehingga na orang pegah menyo lagi nyan yang keken kalbu berarti kalbunya jantung ke pegah dah ada fungsi-fungsi kalbu untuk pompa darah nah pernah ikuti kalbu lagi ke kalbu lang kitab fungsi dia untuk pompa darah jantung tang menan mah hom sin sanaubar nama buah medalot dalam kamus sanaubar nama buah yang bentuknya memang lagi buah strawberry ubud ujung tincu menan maka lagi jantung kena urung begah berarti yang kena kalbu jantung ken hati yang lipihnya menyo hati yang gedanya ken hati biasa luah lipih binih kan hana saban ngam bentuk sanaubar pun dia strawberry makanya sang ada buah makna sanaubari strawberry sang hantalah tadi kedi sanaubarinya kan buah strawberry tapi semacam buah yang bentuk ji lagi strawberry. Jadi yang bentuk strawberry dalam organ gedanya adalah jantung. Jadi ngenyan takluk ji dan kehinan pompa darah mantap badan mandu. Sang lebih raya fungsi jantung daripada hati. Hati kepu fungsi ji. Penawar racun ubat racun. Jadi menyana racun fungsinya nak ana fungsi. Yang ada fungsi jantung kan fungsi jantung lebih rutin je untuk pompa darah. Maka menjaga pegah guna kalbu dengan makna latifah takluk ji dengan jantung sang lebih munasabat. Tapi hom nyataan lop boleh. Bet tak balik pi hati urang ka biasa keun. Tapi sanobari lagi nyanyi lang kamus sanobarian lagi bentuk buah strawberry nama buah. Jadi syakal bentuk sama dengan kalbu adalah aso yang berbentuk buah sanobar, buah strawberry. Kalau hujatul Islam bermula kalbu itu latifah. Yang latifahnya kenyan. Latif yang mana droi puhalu ada hana ada doa, hana ada perdapatkan, hana ada doa dengan mata, dengan indera. Rabbaniyah yang dibangsakan kepada Rabbani, kepada Tuhan. Karena hana ada doa lidahnya. Lagi baru. Putra yang sama-sama hana dupoli. Ada hana depu saban yuruai. Roh ngon akal. Adik akal nur rohani, nur yang dibangsakan kepada roh. Bahkan akal pihak amrun khafi, roh pihak amrun khafi. Berarti menyamanan akal lagi roh. Sebahna ada doa hidayah. Lagi ada pegah awan dia tu tepat langit ti. Bat awan dia tu je tepat langit ti. Bagaimana? Home kau tu dia katanya. Padahal dia tak waktu awan yang lam, ada kun awan pak miup kan. Maka dia tanya dalam ini dunia kajilah haju awan dia tu berarti hilangin awan dah hilangin ujian paitran hilangin ti karena ada ujian dari atas langit bila tu ada ujian dari langit walaupun dia tak wadahnya pada kun ujian kan dari langit jadi ke akal ke nur rohani lagi nya mana sih artinya latifah rabbaniyah rabbani demainan mana ada doa Tuhan yang doa gimana nak kun lain man yang nak doa Tuhan berarti rabbani je dalam bab rabbaniyah nisbah kepada Rabbi dengan geziadah alih dan nun atau ghairil qiyas untuk mubalaghah dan bermula nisbahnya latifah kepadanya Rabbani li'annahu karena la ya'lamuha illa huwa yang kan karena hana satu akannya latifah kecuali dianya Allah Subhanahu wa taala Allah yang dupu berarti latifah Rabbani berarti latifah Tuhan berarti latifah Tuhan hai Tuhan doa dia hana doa. Kena cik tanya ketika na satu pembahasan ia tanya hana form pemajid tentang ilmu falak na tira urang kenyan ahli falak payu nyo masalahnya tra kenyan puja tra kenyan man he kenyan dupu
Agar-agarnya yang depu dah pegah ju pembahasannya nyatra kenyan. Ana depu denyo. Urang yang depu sehingga ilmunya tabangsa kegenya naju. Pembahasan bulut nyatra kenyan, bulut nyatra kenyan. Padahal bulut kan nyatra kenyan milik bersama hati itu kan. Tapi karena kenyan yang mufhum tentang bulut, tak pegah bulut nyatra kenyan. Nyan kemudian ada gekeun latifah rabbaniyah. Jadi baik ayat surah hantu bahwa latifahnya lagi Tuhan. Lagi Ikut akal adalah nur rohani. Nyan gebangsakan akal kepada roh karena akal lagi roh. Pat lagi roh sama-sama amrun khafi. Berarti hino latifahnya lagi Tuhan. Maka gekeun roh Tuhan, kan lagi Tuhan. Karena Tuhan yang tu'ah berarti gekeun aju Rabbani. Nyan latifah Tuhan. Kan lagi Tuhan, Tuhan yang tupu wadanyan. Kecuali sabote nah, adapun karena jauhar yang mujarrad tidak cok lapang dan hanaideng dengan yang cok lapang sebagaimana Tuhan lagi nyantit. Dia bah nampak itu buat nah. Bah nampak patah man rohnya dalam badan dia yang nampak Tuhan nampak tit kagak lagi Tuhan walaupun kejadian ni hana sabar yang menan hadza ma dhaharali. Yang tham yukeun hadza ma dhaharali. Bedanya referensi. Oh, telung bereng menan yang tu. Pakan gekeun ke kalbu latifah rabbaniyah, disebah kepada Tuhan. Menan yang ada. Hadza ma dhaharali. Jadi kun hujjatul Islam kalbu adalah latifah rabbaniyah hiyal mukhatabah dianya latifah itu yang dikhitabkan. Jadi watege khitab sesuatu oleh Allah Taala geyu semayang geyunya geyu jihnya ke latifahnya geyu. Kan ke badan kan bak badan ditujukan karena menyo badan katanya tanpa latifah badan dia tabang kai. Hana mufhum perintah. Jadi hana sesuatu dalam badan gedanya untuk mengerti perintah, larangan, nyan hana, menyo hana latifahnya. Maka dengan gebasa latifah barang badan gedanya bergerak dengan gerak latifah benar. Jadi yang gekhitab sesuatu hai kapu buatnya, baik kapu buat je nyan ke latifahnya. Jadi hiyal mukhatabah. Dianya latifah lah yang dikhitabkan. Wahiyallati tusab wa tu'aqab dan dianya latifah yang gebi pahala dan gesiksa ke latifahnya cid. Artinya asalatan. Secara asalatan yang gebi pahala dan gesiksa kepada latifah. Menyunan badan hanalikeun nyan asalatan. Maka hana munafah sesungguh jisim menikmat-nikmat ia dan pedih ia karena tabe' baginya latifah. Badan sakit cid. Tapi asalatan ile yang gekhitab amar dan nahi ke latifah, yang gesiksa dan gebi pahala ke latifah. Jisim juga merasa sakit ketika gesiksa dan menikmat-nikmat watai gebi pahala karena tabe' bagi latifah. Ya, benar. Wala ta'alukun bil qalbillah manisan naubari syakal. Dan sabit baginya latifah itu na ta'aluk dengan kalbu lahmani. Ya, kalbu lahmani, kalbu yang gebangsakan kepada aso sanaubari syakal, yang sanaubar bentuk, yang bentuk buah sanaubari. Ya. Tapi menyoi dalam kala ilm qauluhu sanaubar syakal artinya dake salah satu dua buah taraf ghalid yang lain beserta no idarah sebagaimana barang yang dilihatkan demikian pada kalbul kharuf wa dujajah wa ghairihima minal hayawat. Min kharuf binatang mana? Kambing mana dan lain-lain. Jadi sanaubarinya dake ahadut tarafen, dake lipih.
lipih salah sabuh dua buah taraf, ghalidun akhar, tebal yang lain. Jadi sebelah lipih, sebelah tebal. Lagi ada ati mana? Yang kanyo ati yang biasa awak tengok. Tapi mio sanobar lang kamus, sanobar bentuk je buah sanobar beraju. Jadi hana salah sih mio tengok ke ati ke yang lipihnya nah. Ati yang biasa tengok ke nah. Ai dakek lipih kan? Pu mana? Mana lain? Licin. Ghalid gasa, sebelah gasa, sebelah licin, beserta sabuh nok daripada idarah agak bulat bacut. Tapi kan bulat habis. Kiban. Kami mana dakek nama licin. Ghalid mana ji gasa. Punyan maksud menyatinya namanan gasa sebelah, licin sebelah. Hah? Ana kan berarti. Adim ada buah makna lipih sebelah, tebal sebelah item kan? Memang ati mana kan? Yang sebelah lipih juga gede. Habis, yang sebelah tebal. Yang lagi nya kakinya mana kalbu. Jadi sanobarnya Cuba cara ada mana punya buah sanobar kan lagi nya. Home. Ada doa. Ana ada doa pu pasti. Menyota hino ati lipih sebelah tebal sebelah. Menyota dalam kamus sanobar bentuk ji lagi buah strawberry, lagi bentuk jantung. Buah jantung. Dan sabit baginya latifah itu takluk dengan qalbul lahmani yang bentuk sanobar akan sebagai takluk arat dengan jauhar. Lagi takluk sifat dengan zat. Sifat dengan zat umpama ji su'um, idu ba'iya, iya su'um. Zat iya su'um sifat. Idu putih bak kertah, zat kertah putih sifat. Yang kemenan diduk latifah bak ati puno, ati aso puno. Jadi nyan aso yang gebuhnan ati dan pada asonya diduklah sabuh latifah. Ke latifahnya gekeun ati sit. Jadi ke liate lon, nya ke liate kan asonya bukan keun. Ati dengan makna latifah yang iduk ba atinya. Wasamma rohan wa nafsan, dan dinamakan akan dianya kalbu yang dengan makna latifah penuh akan roh dan jiwa. Berarti sabah kan? Roh pinyan, jiwa pinyan, kalbu pinyan tid. Waqala dan gekun tau keun lo. Buno Hujjatul Islam. Dan kekeun le Hujjatul Islam lom an-nafsu jauharah hayyah allamah darakah fa'alah. Kalbunya adalah jauharah, sabuh jauhar hayyah yang udip. Jadi kalbunya sesuatu yang udipkan dengan nyawang. Badan katanya udip dengan latifah puno. Badan katanya jisim udip dengan sebab na latifah. Latifahnya kan sabah sifat, tetapi ji jauhar, adapun zat. Karena waktu gecabut nyawang, waktu gecabut latifahnya urang mati, tapi atinya manteng di dalam. Ati lahmani mantengna. Yang gecabut latifahnya. Jadi menyo latifahnya sifat kebancara gepinah sifat daripada zat. Jih kan sifat, jih jauhar. Tapi takluk jih dengan latif, dengan aso bono lagi takluk jauhar dengan zat lagi.
kon bibut berarti ada penuh dia tu kan ibarat ini ta'alluqal ardi bil jauhar kan akan sebagai ta'alluq sifat dengan zat. Maknanya lagi latifahnya ta'alluq dengan asal lahmani, lagi ta'alluq sifat dengan zat. Tapi latifahnya kon sifat, tetapi jih adalah satu zat yang hidup pada dirinya, hana udip jih dengan nyawang. Kemudian alamah darakah, makna alamah yang banyak ilmu, darakah banyak idrak, dengan menggunakan wasitah lagi akal dan lain akal, sehingga yang malim yang kenyan, yang ke latifahnya yang malim, yang kejit akalnya kan tempat hidup ilmu kan laule, ilmu kan laule kan ba utaknya alat semiki, yang memori simpanan hidih pada kalbu, pada latifah buno. Maka jika katanya menyerusak utak, jika utak gop ilmu baksud mentang, karena ilmu kan hidup la utak, jadi kita tukar utak katanya ngau utak gop kan, nyan han salah wo rumah tu. Karena latifah mentang latifah draw tu. Cuman yang kan mesin saja yang tak gunakan mesin gop. Jadi akalnya alat untuk menangkap ilmu. Yang watena ilmu di tepu ilmunya le latifah. Jadi menyota tukar latifahnya, latifah danyo tak pasal gop, latifah gop tamang la badang danyo, yang danyo tak war rumah gop rumah danyo. Tapi punya utak tak tukar, nyan ilmu lagi sat mentang rumah draw ada tepu mentang utak dia utak gop. Karena simpanan ilmu kon menan, dan ilmu dia kon ilmu gop jak padanya mana. Cuman alat mentang, alat semiki gop kada pasal laule katanya. Alat katanya ipakai le gop. Idenya tak semiki ngotak gop. Tapi kontrol ji latifah draw teman-teman. Yang menan. Jadi menyo tukar utak hana upu, hana kada ilmu, hana coy ilmu le gop. Yang baik tukar hati. Menyo hati katanya tak pasal gop, nyan menyo katanya carang, yang carang gop dia nak carang li. Dia kaji kebangai. Lagi gop lagi kebiasaan gop barakon menan kebiasaan katanya orangnya. Jadi yang alamah, yang darakah, yang ke latifahnya. Yang malim, yang mempunyai idrak, latifahnya. Dengan wasitah alat upagai dalam alat ji yang ke lagi contoh akal. Jadi akalnya alat menteng. Fa'alah lagi latifahnya yang berbuat, yang melakukan sesuatu. Cuman nyantakun fa'alah ke latifah kon ke anggota badan lagi takun operator beko tengah ikuhmon kon beko ku urang pubuknya tengah ikuhmon yang kuh bibut beko atau urang gerak je memandum dari urang, bekonya alat mantang yang pakai. Jadi wate kena jak, yang jak aki, wate kena cok sesuatu, yang cok jaro, tapi nyo jaro dan aki alat. Yang bekerja adalah latifah. Jadi latifahnya yang bekerja ingin cok sesuatu, ingin jak sebuah tempat, digunakanlah alat kaki benar untuk jak. Lagi gedanya menggunakan beko untuk alat bekerja. Yang menan. Jadi latifah, adapun nafsu adalah jauharah, satu jauhar jihkan sifat yang hayah udip pada dirinya kan mendengar nyawang, alamah yang mempunyai ilmu, darakah mempunyai idrak, fa'alah yang berbuat sesuatu. Wa yasihu ayurada bil janani zihnu, dan sah bahawa diiradahkan dengan janan akan zihin. Tapi kan makna hakikat le, makna majazi pun kan? Karena menyojanan makna hakiki benar latifah, menyozihin jihna takluk dengan latifah, tapi zihinnya majad menyatakan kalbu ke zihin. Dah yang keken zihin, dianya zihin kuwatun lin nafsi, sabuh kekuatan bagi jiwa yang disediakan untuk iktisab arak, pemikiran-pemikiran. Jadi untuk mengusahakan pikirannya, kekuatannya ke yang kebunan dengan zihin. Jadi yang latifah benar nama latif kalbu nama bagi latifah,
latifah yang alamah darakah, sedangkan zihin kekuatan gerak jiwanya, kekuatannya geken dengan zihin. Jadi kadang-kadang ke zihinnya nacik geken kalbu. Daripada bab tasmiyah syekh dengan nama ma ta'alaka bih. Jadi karena na ta'luk kalbu guna kepada ta'luk zihin kepada latifah, maka gekenlah kalbu ke kekuatannya, iaitu yang kekuatannya ubebut ji zihin.